الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله حمدا كثيرا وأسبحه بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى أهل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معاشر المسلمين saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Selasa 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Mei 2026. Tibalah saatnya kita umat Islam untuk berbahagia dan bersuka cita dengan datangnya hari teragung dan mulia. Dialah hari di mana takbir, tahmid dan tahlil bergema di seluruh penjuru dunia. Ya, umat Islam, saudaraku, saudara-saudara kita seluruhnya, mereka membesarkan Allah, mereka mengagungkan Allah, mereka mensucikan Allah, mereka mentauhidkan Allah. Seluruh hewan yang disembelih hanya diperuntukkan kepada Allah. Seluruh rukuk dan sujud yang dikerjakan hanya diberikan kepada Allah. Seluruh ibadah, seluruh amaliyah hanya diniatkan karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ummatal Islam, kalaulah pagi yang penuh berkah dan cerah ini, langit dengan seluruh 7 lapisnya, juga bumi dengan seluruh 7 lapisnya, dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, mereka bertasbih kepada Allah Sang Pencipta, sebagaimana firman-Nya Jalla wa Ala, tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Senantiasa bertasbih seluruh makhluk yang ada di langit sana, senantiasa bertasbih seluruh makhluk yang ada di bumi sini. Tidaklah sesuatu yang diciptakan Allah
melainkan dia bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Allah, kalianlah wahai manusia yang tidak memahami cara bertasbihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha, hari raya kurban, itu hari raya penyembelihan, yang dimana menyembelih adalah merupakan salah satu lambang dan nilai dari sebuah ibadah yang sangat agung. Bahkan menyembelih adalah perwujudan daripada ketundukan, kepatuhan, dan sekaligus tanda cinta kepada Allah Sang Pencipta. Dengannya, setiap kali datangnya hari raya Idul Adha, maka seluruh umat Islam akan mengenang sebuah sejarah. Seluruh umat Islam akan mengingat sebuah kisah seorang anak manusia, seorang manusia termulia. Dialah bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat, padahal dia sesosok satu orang saja, seorang anak manusia yang diangkat derajatnya, yang ditinggikan kedudukannya, yang disempurnakan kemuliaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kedudukan tertinggi, puncak dari kemuliaan Ibrahim alaihi salam adalah ketika Allah menjadikannya sebagai kekasihnya. Ya ilahi, ya subhanallah, adakah keutamaan di atasnya melebihi keutamaan seorang manusia ketika diangkat menjadi nabi dan rasul? Adakah di atas kemuliaan yang melebihi kemuliaan seorang nabi dan rasul yang dia diangkat menjadi ulil azmi? Adakah kelebihan dan keutamaan yang mengalahkan seorang ulil azmi yang hanya 5 dari nabi dan rasul, kemudian diangkat menjadi khalilnya, kekasihnya subhanahu wa ta'ala? Saudaraku umat Islam, maka cinta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak tanpa modal, itu bukanlah tanpa pengorbanan. Cinta Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak diberikan dengan cuma-cuma. Namun sesungguhnya saudaraku umat Islam, tidaklah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar dan julukan sebagai kekasihnya Ar-Rahman, melainkan setelah beliau melewati dan menerima berbagai macam cobaan dan ujian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, bahkan manusia, pasti dia akan memberikannya berbagai macam ujian dan cobaan. Maka semakin Allah mencintai seorang manusia, akan ditambahkan baginya cobaannya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya kebesaran balasan, sesungguhnya kadar dari sebuah pahala yang didapatkan itu berbanding lurus dengan kualitas dan tingkatan ujian. Sesungguhnya kadar balasan, sesungguhnya
kualitas dan jumlah pahala yang didapatkan itu berbanding lurus dengan ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikannya cobaan. Siapa yang ridho, siapa yang rela, siapa yang sabar, siapa yang ikhlas, maka baginya keridhaan dari Allah Sang Pencipta. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka fahami dan yakini, wahai saudaraku umat Islam, tidaklah kita diciptakan, tidaklah kita dihidupkan, tidaklah kita dititipkan nafas, umur, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, melainkan kita pasti selama hidup di atas dunia akan dipenuhi dan dikelilingi dengan berbagai macam ujian. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta, Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, agar untuk menguji dan memberikan cobaan untuk kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah dari kalian yang dengan ujian itu melakukan, bersikap, dan mengerjakan yang terbaik. Saudaraku umat Islam, kalaulah tidak ada satupun dari manusia, seorang muslim dan muslimah, kecuali hidupnya akan diuji dan diberikan cobaan. Karena memang Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala qadri dinihi, seseorang itu, laki-laki yang muslim dan wanita yang muslimah, akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya, akan diberikan ujian oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Kata Nabi SAW, fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fil bala. Kalaulah pada seseorang terdapat kekokohan iman, kekuatan agama, maka akan ditambahkan ujiannya. Dan kalaulah agamanya lemah, maka akan dilemahkan juga ujiannya. Fala yabrahul bala'u bil mu'min. Kata Nabi melanjutkan sabdanya alaihi salatu wassalam, dan tidaklah ujian itu akan memisahkan dari seorang mukmin, tidaklah ujian itu terlepas dari hamba beriman, hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah, sampai seorang yang beriman itu, laki-laki dan wanitanya, akan meninggalkan dunia tanpa dosa. Siapakah kita kalau mengharapkan hidup ini tanpa ujian, sementara orang-orang termulia dari para nabi dan rasul sebelum kita, mereka manusia yang paling dahsyat dan berat ujiannya. Nabiullah Nuh sebagai manusia sekaligus rasul pertama, tidak hanya diuji pada tubuhnya, tidak hanya diuji pada hartanya, bahkan beliau diuji pada anak dan istrinya. Anak istri yang tidak mau beriman kepada dakwahnya. Siapakah kita? Kemudian kita diberikan nikmat, berkumpul dengan pasangan, berkumpul dengan keturunan, orang tua dan anak-anak, bisa rukuk dan sujud bersama. Ya subhanallah. Siapakah kita dari manusia yang tidak ingin dan tidak mau menghadapi ujian dalam hidupnya? Sementara Nabiullah Ibrahim, seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan ujian, ya subhanallah, di luar nalar dan nurani manusia. Bagaimana tidak? Seorang ayah diberikan ujian berupa perintah.
perintah untuk menyembelih anak satu-satunya. Ya ilahi, seorang anak yang telah didambakannya lebih dari 80 tahun dari hidupnya, namun ketika Allah menghadirkan dan melahirkan anak tercintanya, anak tercinta Nabi Ibrahim, Allah perintahkan seorang ayah untuk menggorok anaknya. Maka ujian dalam hidup kita, wahai saudaraku umat Islam, itu tidaklah akan diberikan kecuali sesuai dengan kadar keimanan dan agama. Di antara kita, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada yang diuji pada hartanya, sempit rizkinya, sedikit hartanya, kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, ujian. Ada yang diuji, kata Imam rahimahullah, pada badannya, pada dirinya, sakit kepalanya, cacat tangan atau kakinya, bermasalah organ dalamnya, itu ujian. Ada yang diuji, kata Imam rahimahullah, pada kehormatannya. Dan ada yang diuji, kata Imam rahimahullah, pada orang-orang yang dicintainya, pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka saudaraku umat Islam, siapapun dari kita, wahai muslim dan muslimah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali datang ujian kepada kita, dan itu adalah pasti, tidak mungkin tidak, hadirkan dalam hati dan diri kita, pertama, bahwa ujian yang datang menimpa kita adalah tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta, bersama kita selama kita menghadapinya dengan kesabaran. Hadirkan dalam hati, wahai saudaraku saudariku muslimin, ketika musibah menimpa, bahwa Allah sedang bersama kita. Bukankah kita mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita merasa, meyakini dan berbaik sangka kepada Allah bahwa dengan musibah yang datang ke dalam rumah kita, bahwa dengan datangnya musibah ke dalam kehidupan kita, ekonomi kita, karir kita, kesehatan kita, kita yakin bahwa Allah sedang bersama kita, maka apakah yang kita sedihkan? Kalau Allah bersama kita, apakah yang kita takutkan? Saudaraku umat Islam yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, kalau musibah menimpa kita, maka sikap yang kedua adalah yakini kalau ternyata musibah menimpa salah satu dari sisi kehidupan kita, maka di sana ada banyak sisi yang lain dari diri kita, dari hidup kita yang tidak dikenai musibah, yang masih lebih besar dan tinggi nilainya. Kalau ada yang sakit tangannya, maka kita yakin dan sadar bahwa tangan ini satunya masih sehat. Kalau kita diberikan sakit telinga, maka Allah masih berikan kesehatan pada mata, pada kaki, pada perut, pada organ tubuh yang lainnya. Maka suatu ketika Urwah rahimahullahu ta'ala, beliau putus kakinya, kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanya dan dikatakan kepada beliau, kenapa engkau menangis? Apakah menangis karena kakimu putus? Beliau rahimahullah menjawab, tidak wahai saudaraku, demi Allah, aku tidak menangisi kakiku yang putus, tapi aku menangisi perjalanan menuju rumah Allah yang tidak bisa lagi aku kerjakan. Aku menangisi langkah demi langkah yang mendulang pahala dari Allah yang tidak lagi bisa aku dapatkan. Tapi bersamaan dengan itu, aku yakin dengan sepenuh hati bahwa kalaulah Allah memberikan satu ujian, maka Allah
selain itu memberikan banyak sekali karunia dan kenikmatan. Allah yang memberi, maka wajarlah baginya dia yang mengambil kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya, ketika musibah itu datang menimpa kita dan dalam kehidupan kita, maka adalah ringan dan tidak mengapa selama musibah itu tidaklah menimpa pada agama. Ya, tidak menimpa kepada agama, menimpa kepada jasad kita, menimpa kepada perasaan dan pikiran kita, menimpa kepada harta dan harga diri kita. Tidak mengapa. Wallahi, tidaklah musibah menimpa seorang yang beriman, bahkan tidak sampai satu duri yang kecil menusuk kaki hamba yang beriman, kecuali dengannya, wahai saudaraku, dia diingatkan oleh Allah dari kelalaiannya agar kembali mendekat dan merapat kepada sang penciptanya. Kecuali dengan musibah itu, wahai saudaraku, dia diampuni dosa-dosanya, disucikan dan dibersihkan rohaninya. Dan kecuali dengan musibah itu, wahai saudaraku, kita akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Itulah hikmah di balik musibah yang menimpa. Maka saudaraku umat Islam yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dicintai seorang hamba, semakin besar ujian yang diterima, agar Allah semakin mendekatkan dirinya kepadanya, agar Allah tidak membiarkan dia meninggalkan dunia kecuali dengan kondisi yang sebersih-bersihnya, kecuali Allah menginginkan bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang setinggi-tingginya. Maka setiap kali musibah menimpa pada apa saja dalam sisi kehidupan kita, Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan bimbingannya, yaitu ucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian membaca doa berikut, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpa dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Saudaraku umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang bahagia, bahagia jasmaninya, bahagia rohaninya, bahagia hatinya, dan bahagia pikirannya. Kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak sana. Seorang manusia yang bahagia adalah manusia yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur. Manusia yang bahagia adalah ketika diberikan musibah dia bersabar. Manusia yang bahagia yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah ketika jatuh ke dalam dosa dia beristighfar. Maka syukur, sabar, dan istighfar adalah 3 ciri manusia bahagia. Dan semoga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak keturunan kita, sanak famili kita, keluarga, tetangga, dan seluruh orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita dijadikan manusia-manusia yang berbahagia dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah mempertemukan kita di atas dunia di dalam ketaatannya dan kelak di akhirat di dalam surganya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.